Selain kayu galang, material bambu juga digunakan untuk melapisi bagian bawah sirkuit agar tanah lunak tempat pembuangan lumpur tidak turun saat lintasan rampung. Menjawab konstruksi sirkuit Formula E dari Jaya Konstruksi Ari Wibowo, buat material bambu yang tahan terhadap air. Meragukan konstruksi bambu sirkuit Formula E, bisakah selesai tepat waktu dan berkualitas? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Penggunaan bambu sebagai kerangka konstruksi pada sirkuit yang akan dipakai untuk menggeber mobil listrik di ajang Formula E pada Juni 2022 nanti menarik untuk diikuti perkembangannya. Seperti dikatakan oleh penanggung jawab proyek sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi, Ari Wibowo, penggunaan bambu di zona 5 sirkuit Formula E dikatakan karena pembangunan konstruksi memerlukan konstruksi yang ringan. Silakan simak saja langsung kutipan pernyataan Ari Wibowo seperti dilansir lamadetik.com pada Sabtu 26 Februari 2022 berikut ini. Jadi begini, ini ada banyak hal. Selain besi itu mahal, untuk supaya konstruksi ini tidak turun, kita harus memakai konstruksi yang ringan. Kalau besi itu berat, yang ringan itu kita pakai bambu. Lebih lanjut, Ari juga mengatakan bahwa penggunaan bambu sebagai lapisan sirkuit ini menjadi pilihan alternatif demi memenuhi masa pelaksanaan pembangunan sirkuit yang praktis hanya berjarak 54 hari, tepatnya mulai 3 Februari sampai 28 Maret 2022, sehingga diperlukan efisiensi waktu dalam pengerjaannya. Begini, ini kita masalah waktu. Kalau kita membuat yang pabrikan, seperti beton yang panjang, saya tidak berbicara harga, saya berbicara waktu. Waktu fabrikasi saja memerlukan waktu, gitu kira-kira, kata Ari Wibowo lagi. Seraya menambahkan bahwa dalam material yang diperlukan untuk membangun sirkuit, pihaknya juga menggunakan material lain selain bambu, tetapi tidak semua barang bisa didapatkan dalam waktu cepat. Membaca berita tadi, ada satu komentar yang menurut saya cukup cerdas, sekalipun dapat menjadi bahan penilaian bagi kita terkait rencana penggunaan bambu sebagai material konstruksi sirkuit Formula E di kawasan Ancol itu. Masalahnya, bilangnya pakai bambu karena besi mahal dan berat. Kalau diberi penjelasan secara teknis memang membutuhkan bambu sebagai penyokong konstruksi, ya gak masalah. Saya pernah pakai bambu dan batang kelapa untuk tatakan di bawah pondasi pada lahan rawa, di mana titik kedalaman tanah kerasnya cukup dalam dan gak mungkin dipasang paku bumi. Dengan bambu dan batang kelapa yang ditumpuk seperti teranyam menjadi landasan yang cukup stabil di atasnya. Dibuat dermaga untuk muatan batu bara ribuan ton dan awet bertahan tahunan. Atau dulu jalan tol Bandara Cengkareng yang paling bawah sebelum pondasi juga pakai bambu dan kayu dolken. Terbukti atasnya bisa dibangun tol. Cuma kalau ini alasannya biar murah dan ringan ya dablek aja tuh pejabat yang bilang. Silahkan menilai sendiri bagaimana kira-kira arti kalimat yang menyatakan bahwa konstruksi dari besi itu mahal dan berat. Jadi lebih baik memakai bambu yang lebih ringan dan tidak mahal. Lagi pula nantinya kalau terasa kurang mahal ya kan bisa diatur belakangan. Kayak nggak tahu aja bagaimana perkara mahal dan murah, kalau sudah bicara proyek Pemprov DKI Jakarta pada era Anies Baswedan, semuanya bisa diatur. Sebagai orang awam, saya kok menangkap kesan bahwa penggunaan konstruksi berbahan dasar bambu di zona sirkuit yang disebut tadi, kok semata-mata mengarah pada penghematan dan durasi pengerjaan yang bisa memenuhi target ya. Jadi bukan karena kudu pakai bambu supaya kualitas sirkuit yang dibuat nantinya bisa bertahan, kokoh dan tidak ambyar ketika dipakai balap Formula E pada awal Juni 2022 nanti. Bau-baunya kok kayak nggak ada cukup uang buat membangun sirkuit layak pakai yang nantinya dipastikan tidak sampai membahayakan siapapun yang melintas di atasnya. Kan gak lucu dan memalukan kalau sampai kualitas sirkuit nanti lebih mirip parahnya kualitas sumur resapan yang baru diuji sedikit langsung ambrol. Kita juga nggak mau nantinya para pembalap mengalami sesuatu karena sirkuit yang tampak bagus dari luar menurut pandangan mata, ternyata bawahnya bapuk alias tidak cukup untuk menahan beban kendaraan dan kumpulan manusia yang memadati sirkuit. Ngeri, bayangin kalau sampai kontraktor nekat bikin sirkuit asal jadi dengan kualitas seadanya man. Bagaimana menurut Stewarders? Akankah sirkuit bisa selesai tepat waktu sekaligus terbangun dengan baik dan aman saat Formula E beneran bisa digelar sesuai jadwal? Atau sebaliknya, proyek pembangunan akan mandek karena kehabisan uang dengan konsekuensi Formula E akan diundur atau malah sebaiknya dibatalkan saja? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
melecehkan adzan lagi, menistakan adzan lagi nih kalau gini namanya nih. Delik aduannya ada ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum. Kan gitu. Ikuti jejak Roy Suryo, Gus Nur akhirnya dilaporkan ke polisi. Yang lain ditulis oleh X Hardi dari suword.com. Suginur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur resmi dipolisikan atas dugaan penistaan agama. Dia dilaporkan oleh Brigade Muslim Indonesia atau BMI ke Polda Sulsel sebagai putut menirukan suara azan dengan gonggongan anjing. Kalau pembaca menonton video yang beredar, pasti paham maksudnya video tersebut. Dia maksudnya ingin membalas, mengkritik, menyindir Gus Yakut soal pengeras suara. Tapi yang dia lakukan malah mencampurkan suara azan dengan gonggongan. Ini benar-benar blunder parah sih. Begitu kalau sudah emosional akut, langsung gas penuh tanpa rem. Carinya kena masalah lagi deh. Padahal ada cara yang lebih baik dan elegan dalam mengkritik keras. Sudah tahu masalah agama itu sensitif, malah bikin blunder parah. Menurut saya, apa yang dilakukan Gus Nur ini jauh lebih parah dari apa kasus Roy Suryo yang juga sudah dilaporkan. Kalau Roy Suryo bisa mengelak, maka Gus Nur sudah terjepit dan sulit lolos. Buktinya terlalu kentara. Ketua BMI Muhammad Zulkifli secara resmi melaporkan Gus Nur setelah sebelumnya diketahui videonya menirukan azan dengan mengikuti suara gonggongan anjing viral di media sosial. Menurut Zulkifli, hal itu merupakan bentuk penistaan agama sehingga dirinya melaporkan Gus Nur ke Mapolda Sulsel pada Senin kemarin. Saya mengambil langkah ini karena saya telah berusaha memperingatkan pihak Gus Nur melalui chat DM dan chat WA kepada pihak Gus Nur, yakni melalui Gus Nur 13 Official, kata Zulkifli. Jadi ya kita buatkan saja laporan resminya. Intinya, saya berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini dan tidak terpacu dengan informasi hoaks yang dapat menggiring kita membuat ujaran kebencian lain, katanya. Saya rasa tidak ada larangan untuk melakukan kritik kepada pihak manapun, tetapi jangan dengan cara yang kebablasan. Jangan kebencian membutakan hati sehingga apa yang kita lakukan justru akan menghancurkan diri sendiri. Jadi masalah ini kita serahkan semua ke aparat, biar kasusnya terang benderang, katanya lagi. Setuju, biar adil. Laporkan saja semuanya, biar masyarakat mengetahui kebenarannya, bukan dari pemelintiran informasi yang disebarkan di media sosial. Kalau Yakut dilaporkan, maka emak-emak yang sempat demo Yakut dan menghinanya dengan gambar anjing juga wajib dilaporkan, karena sudah melakukan penghinaan terhadap pejabat negara. Selain itu, Gus Nur juga layak dilaporkan karena video di atas